Jujur aja kalau bocoran 18 Pro beneran kejadian kayak gini, kayaknya banyak orang bakalan bertahan di 17 Pro ya. Karena dari semua bocoran yang udah diinfoin oleh Mark Gurman sampai Ming Choco, upgrade besar 18 Pro cuman 3 poin ini aja guys. Kalau 3 fitur ini nggak penting buat kamu, kayaknya iPhone 18 Pro bakalan jadi ya kayak biasa aja ya. Dan tambah lagi, permasalahan yang ada di 17 Pro juga akan ada di 18 Pro-nya. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ngomongin buat tanggal rilisnya. Ini bakal rilis sebentar lagi di bulan September. Kurang lebih udah tinggal sekitar 3 bulan lagi ya guys. Dan bocorannya makin banyak beredar. Cuma sini aku bakalan bahas 3 poin aja ya upgrade besar di iPhone 18 Pro-nya. Fitur yang pertama ada di bagian kameranya ya. Ini sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada di iPhone tapi udah ada di smartphone lainnya. Namanya fitur variable aperture. Gampangnya, fitur ini bakalan bikin iPhone tuh bisa ngatur bukaan lensa secara otomatis. Jadi kalau kayak lagi gelap, dia bakalan buka lensa lebih besar lagi. Jadi ngomongin buat hasilnya bakalan lebih terang. Begitupun sebaliknya, kalau di posisi yang udah banyak cahayanya, lensanya bakalan mengecil secara otomatis ya guys, biar hasil fotonya nggak terlalu terang. Nah selama ini semua iPhone tuh aperture-nya tuh fix semua ya guys. Sebagai contoh kayak fix di 1.7, 1.8. Artinya ngomongin buat bukaan aperture-nya, itu sama sekali nggak bisa kita ubah atau nggak bisa kita kontrol secara manual ya. Nah baru nanti di iPhone 18 Pro ini dengan fitur baru variable aperture, kita tuh bisa mengatur bukaan lensa secara manual ya. Jadi ngomongin buat kebutuhan fotografi, itu bakalan kepake banget ya guys. Dan ngomongin buat fitur yang baru ini, itu pola kerjanya sama seperti yang ada di kamera profesional, baik itu mirrorless maupun DSLR. Selain itu ngomongin buat kamera telefotonya, di iPhone 18 Pro juga bakalan ada upgrade yang besar banget ya guys. Bukan aperture-nya jauh lebih gede lagi. Artinya apa? Buat teman-teman yang sering main foto zoom, karena sejauh ini kan ngomongin buat foto zoom, kadang kualitas tuh kayak agak menurun ya abis teman-teman jepret. Dan nantinya hasil zoomnya ini tuh bakalan lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang aktif main di foto video, fitur yang baru ini tuh bakalan ngebantu banget ya ningkatin hasil foto kalian. Yang kedua, perubahan besar di bagian chipset dan performance-nya. Aku udah ngetes juga iPhone 17 Pro Max kemarin, udah tes pakai, sebenarnya ini udah puas banget ya. Baterai irit, iPhone gak cepet panas, dan kalaupun panas, thermal itu bakalan dinginin lebih cepat lagi ketimbang iPhone 16 Pro Max. Dan dikabarkan buat 18 Pro seriesnya ini bakal naik level lagi ya guys. Yang pertama, fisik baterai akan jauh lebih besar lagi. Jadi ngomongin kapasitas baterainya lebih gede dan buat pemakainya lebih awet lagi ya guys. Yang kedua, iPhone 18 Pro dipakai dengan chipset yang lebih powerful lagi, A20 Pro dengan fabrikasi 2 nanometer. Selain lebih cepat, katanya akan lebih fokus ke efisiensi ya guys. Jadi balik lagi, ngomongin buat chipset yang baru nanti ini untuk iPhone 18 Pro seriesnya, itu nggak ngomongin soal lebih cepat, lebih powerful, tapi intinya tuh lebih ke efisiensi untuk baterainya ya. Jadi ngomongin buat experience kita pakai iPhone-nya, ini lebih oke lagi ya. Device nggak mudah panas, performance ngebut, tapi baterai tetap irit. Dan yang ketiga, buat ngedukung efisiensi baterai juga, Apple juga tetap bakalan pakai modem koneksi baru C2 buatan Apple langsung ya guys. Nah modem ini tuh bakalan ngatur buat koneksi jaringan selulernya. Karena ngomongin buat jaringan seluler iPhone, itu balik lagi ya guys. Kalau sinyalnya udah jelek, kalian aktif mungkin di 4G atau di 5G, pasti iPhone bakalan cepet panas ya. Nah itu kenapa Apple juga tetap masih mengembangkan modem-modem terbaru mereka, biar koneksi iPhone lebih stabil. Karena kalau koneksi iPhone lebih stabil, baterai juga bisa bertahan lebih lama ya. Jadi kalau kamu ngelihatnya di iPhone 18 Pro ini dari dukungan chipsetnya, itu Apple lebih fokusnya ke bagian performance dan baterai guys. Karena mungkin Apple juga udah sukses ngembangin thermal design yang baru yang kemarin di 17 Pro Max. Jadi sekarang Apple fokusnya ini ke experience user lagi ya. Pakai device-nya lebih stabil, lebih efisien, baterai lebih irit juga. Dan balik lagi ngomongin buat iOS 27 nanti juga memang fokusnya ke 3 poin ini ya. Ke bagian performance, baterai, dan stabilitas. Nah sebelum lanjut ngebahas buat tampilan desain yang udah banyak beredar, di sini aku mau menginfoin buat teman-teman yang lagi cari power bank untuk iPhone kalian, please jangan sembarang pilih power bank ya.
Semua ngeklaim lebih aman, nggak mudah panas, baterai nggak meledak, tapi nyatanya banyak powerbank di luar sana itu yang malah ngerusak baterai iPhone ya. Nah, rekomendasi dari aku, kamu bisa pakai dari brand Adam Element Vionta L Series. Nah, buat baterainya udah menggunakan solid state baterai yang jauh lebih aman, nggak mudah meledak, dan tegangannya juga jauh lebih stabil ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau ngecharge Apple device kalian, iPhone, tegangannya ini bakalan stabil ya guys. Dan baik lagi, kalau tegangannya udah stabil, baik tuh mau power charger, mau power bank, pas iPhone teman-teman juga nggak mudah cepet panas dan baterai health-nya jadi nggak cepat turun ya. Nah, buat Vionta L Series ini ada dua model. Ada model MagSafe lebih slim seperti ini dengan daya 5000 watt, atau teman-teman cari dengan watt yang lebih besar bisa cari yang 10.000 watt ya guys. Yang aku pakai saat ini udah dilengkapi juga dengan USB kabel Type-C-nya. Jadi ngomongin buat pemakaian daily ini lebih simple lagi ya. Nah, buat link pembelinya tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Perubahan yang terakhir yang ketiga yang ada di 18 Pro yang aku mau highlight ke teman-teman, ya udah di bagian tampilan desainnya aja ya. Dan jujur aku ngeliatnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya. Mirip-mirip aja kayak iPhone 17 Pro-nya. Cuma kayak ada penambahan warna baru aja ya. Seperti yang udah diinfokan oleh leaker Sony Dixon. Udah ngebocorin 4 warna baru yang bakalan hadir di iPhone 18 Pro. Dari mulai warna light blue, warna black, warna silver, dan warna andalannya dark cherry. Dan sini kalau aku lihat juga itu ngomongin untuk tampilan warna two-tone-nya, yang katanya sempat beredar Apple tuh bakalan mau bikin warnanya mirip-mirip agak sama ya guys untuk bodi belakangnya. Jadi akan sedikit menghilangkan warna two-tone. Cuman di model dummy ini itu kelihatannya warna itu masih kelihatan banget ya dual tone-nya. Aku sih nggak tahu nanti kalau memang udah rilis aslinya apakah kelihatan dual tone seperti ini atau kelihatan warnanya itu agak sama ya bodi belakang. Jadi ngomongin buat dual tone-nya ini nggak begitu kelihatan. Dan kalau kita lihat juga warna hero di iPhone 18 Pro ini kayaknya tuh bakalan jatuh di warna dark cherry. Yang sebelumnya di iPhone 17 Pro Max, menurut aku warna andalannya adalah warna cosmic orange yang lebih pop up lagi, lebih berani, lebih ceria. Nah, buat di tahun ini dark cherry itu kelihatan lebih ke arah elegan ya guys, simple dan tetap premium. Cuman sini yang sangat disayangkan, ini dari bocoran yang udah diinfokan juga oleh MacRumor, masalah yang ada di iPhone 17 Pro itu kemungkinan bakalan ada di iPhone 18 Pro-nya. Jadi di sini artikelnya tuh bilang kalau Apple tuh bakal tetap pakai finishing aluminium yang sama seperti iPhone 17 Pro-nya. Padahal ngomongin buat laporan iPhone 17 Pro yang mudah baret, mudah lecet, itu udah banyak banget ya guys beredar. Nah, menurut laporan yang udah dilansir ini oleh MacRumor, katanya Apple bakalan pakai material yang sama ya seperti iPhone 17 Pro-nya. Dan sedikit tambahan lainnya, ini mungkin ya kayak agak gimmick-gimmick aja ya. Ngomongin buat layar Dynamic Island-nya, ini bakalan dibikin lebih kecil lagi ya guys, sekitar 35%. Jadi mungkin nanti ngelihat tampilan displaynya akan lebih luas lagi ya. Cuma buat aku pribadi ini tuh kayak agak gimmick aja guys. Jadi secara overall ngomongin buat iPhone 18 Pro, ini cuma fokus di 3 poin aja ya. Fitur kamera baru, chipset baru yang lebih efisiensi, lebih kenceng tapi tetap hemat daya. Dan yang terakhir ini aja, warna baru dan tambahan Dynamic Island yang dibikin lebih kecil lagi. Selanjutnya ngomongin buat bocoran terbaru untuk iOS 27 yang bakal rilis bentar lagi ya, tanggal 8 Juni ini versi beta yang pertama. Nah, di video sebelumnya aku udah infoin bahwa nanti di iOS 27 kita tuh bisa customize widget untuk di bagian kamera iPhone-nya. Dan bocoran terbarunya, kamera iPhone bakalan punya 3 fitur baru ini. Yang pertama, fitur kamera aplikasi sekarang tuh udah punya mode Siri tersendiri guys. Dan dia bakal sejajar sama video, portrait. Jadi teman-teman kalau mau pakai fitur Siri kameranya, kalian tinggal geser aja di bagian paling bawah ya, fungsinya apa. Buat teman-teman scan objek, misalnya teman-teman tinggal arahin aja kameranya ke objek yang kalian mau, nanti akan langsung muncul informasinya guys. Yang kedua, Photo Apps bakal dapat fitur namanya Reframe dan Extend. Nah, kalian buat Reframe ini tuh bakalan bisa ubah perspektif foto ya. Sedangkan Extend bisa nambahin bagian foto yang kepotong. Misalkan kalian lagi foto gedung atau landscape atau apapun itu yang ke crop. Nah, fitur AI ini tuh bisa bikin full utuh lagi ya guys. Dan yang ketiga, katanya Apple ini bakal ngasih untuk foto editing menggunakan voice command yang lebih natural lagi ya. Jadi teman-teman misalnya ada foto kalian ingin ngilangin objek apa,
teman-teman bisa menggunakan voice comment kalian ya. Jadi nggak cuma memakai teks aja, sekarang menggunakan voice comment juga udah bisa nanti di iOS 27. Cuma balik lagi, fitur-fitur ini khusus untuk iPhone yang support Apple Intelligence, iPhone 15 Pro sampai series di atasnya. Dan tambahan yang terakhir, redesign untuk Siri-nya guys. Ngomongin buat Siri, sekarang tuh nanti bakalan ada animasinya di area Dynamic Island iPhone. Seperti foto ini juga yang udah beredar ya guys, ngomongin buat ilustrasi di Siri-nya. Jadi ngomongin buat animasinya ada di Dynamic Island. Dan teman-teman buat input komennya itu juga akan langsung masuk nanti di Dynamic Island ya guys, ngomongin untuk animasinya. Jadi balik lagi ngomongin buat iOS 27 nanti, itu bakalan fokus upgrade besar di fitur Siri ya. Karena ya mau gimana lagi guys, Apple Intelligence buat aku pribadi itu udah ketinggalan jauh banget ya dengan kompetitor lainnya. Jadi Apple ini udah harus upgrade yang sangat gede banget ya. Dan tinggal kita lihat aja, apakah fitur-fitur Apple ya ini di iOS 27 bakalan bisa useful atau malah jadi useless ya. 8 Juni ini bakalan ngejawab semuanya guys. Nah, paling itu aja yang buat berita update terkait buat iPhone 18 Pro-nya. Dan buat teman-teman tanya berapa sih harganya? Kalau dari Apple sendiri, ini katanya sih Apple masih akan berusaha buat matok di harga yang sama seperti iPhone 17 Pro Max-nya. Cuman karena mungkin nanti ada selisih kurs dolar dan ini memang cukup gede banget ya nominalnya. Mungkin nanti 18 Pro Max itu bisa nyentuh sekitar 27 jutaan ya guys. Nah menurut teman-teman gimana nih? Worth it nggak sih buat tunggu iPhone 18 Pro? Atau mending skip 18 Pro, mending beli iPhone 17 Pro-nya aja? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!